Akhirnya terjadi last minute Demokrat muncul AHY, mengumumkan dan memunculkan Mas AHY. Nah, disitulah mungkin nanti pada saatnya saya akan tulis buku mengenai detailnya apa yang terjadi. Tapi disitulah dalam waktu kurang dari 24 jam saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan, dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan tuh belum setuju. Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Itu murni decision saya, keputusan saya. Walaupun diperkenalkan yang melalui tokoh-tokoh bangsa ini, tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju karena dia maunya saya yang menjadi calon gubernur. Saya pun bertanya sekarang, pada saat Anda sudah mendapatkan kue itu. Karena perkembangan saat itu begitu cepat, di mana perhitungan saya yang tadinya kita akan head to head, kubu Pak Basuki dan kubu yang non Pak Basuki ini dengan 2 calon, karena Jakarta itu kan 50% plus 1. Akhirnya mendapatkan 3 calon. Itu belum ada di skenario pertama saya. Konstelasi berubah? Konstelasi berubah total. Oke. Dan akhirnya pada saat itu dengan masukan dari beberapa teman-teman dan ada tokoh-tokoh DKI yang temannya Pak Akbar Faisal juga memberikan pandangan. Akhirnya saya menemukan strategi, karena itu kan strategi yang sangat wow, mengagetkan. Pak SBY memutuskan Mas AHY yang maju. Waktu itu semua perhatian terpusat kepada Mas AHY. Bagaimana saya bisa menciptakan satu strategi tandingan? Anies Baswedan jawabannya. Itu 2016 waktu pencalonan, Pak Anies waktu itu sudah berhenti dari kabinet. Saya yang mengusulkan Pak Anies waktu itu untuk jadi gubernur DKI. Kita bolak-balik macet gitu ya. Dan memang juga ada upaya, tapi mentok H-1 atau H-2 ketika itu. Saya mengusulkan kepada Pak Prabowo dan kepada Ustadz Salim. Saya bilang, bagaimana kalau Anies Baswedan? Ya ketika yang lain sudah ada nih. Ahok sudah maju, AHY sudah maju. Kita tinggal menunggu besoknya. Ya sudah, oke. Saya hubungi. Saya yang buat perjanjiannya. Bahkan di perjanjian itu ada materai. Karena buru-buru, materai itu pakai ludah saya juga. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat SCT, ini ada yang ngungkit-ngungkit lagi nih ya. Fahri Hamzah. Fadli Zon. Suka ketuker-tuker ya kalau ngomong Fadli Hamzah sama Fahri Hamzah lagi tuh. Fahri Hamzah sama Fadli Zon. Karena ini dua sejoli, duet maut yang pada masanya itu menjadi panutan tokoh-tokoh idola anak-anak muda. Karena mereka yang muda-muda yang berani bicara dengan keras dan tegas untuk melawan Orde Baru, bahkan melawan Jokowi di periode 1. Tapi masuk periode Jokowi 2, ini berbalik arah, melempem. Maka di titik inilah kemudian kita sering mendengar pentingnya husnul khotimah, akhir yang baik. Ya lebih baik jadi mantan maling daripada mantan ustadz. Saya bukan lagi ngomongin Yusuf Mansur, bukan. Ini sedang ngomongin Fahri Hamzah. Tuh kan ketukar lagi Fadli Zon. Fadli Zon, saya orang pertama usul Anies sebagai cagup DKI. Materainya darurat pakai ludah saya. Wah. Kalau udah bilang saya, maka dia orang yang pusatnya ke dirinya, egosentris begitu ya.
Kalau bukan karena saya, nah, kan suka ada yang bilang gitu ya, bukan sombong nih, tapi kalau bukan karena gua, lu nggak jadi tuh. Nah, itulah ucapan orang-orang sombong, kan begitu ya. Bukannya mau membanggakan diri ya, tapi saya ini, nih lihat, karena saya ini. Nah, ya sudah lah, itu kan bahasa-bahasa di masyarakat kita juga begitu ya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon mengaku sebagai orang yang pertama mengusulkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Barangkali nanti ada lagi tuh besok. Weh, dia yang ketiga itu, yang pertama saya dulu, terus si ini, baru ketiga lu. Bisa jadi tuh, kan biasa yang begitu-begitu tuh. Kalau berhasil nanti main klaim, kalau gagal sembunyi tangan. Dia menyebut dirinya juga yang menulis perjanjian politik terkait Pilkada DKI 2017. Coba ngapain? Ngungkit-ngungkit kayak begini maksudnya apa? Mau dibalas, mau dibalikin. Lu dulu tuh pembela kita bangga menjadi rakyat Indonesia yang diwakili sama Fadlizon, Fahri Hamzah. Sekarang malu kita sama Anda. Malu Anda tidak bisa mengingatkan Prabowo untuk tidak mengkhianati rakyat. Malu saya sama Anda tidak bisa menjaga agar Prabowo tidak mengkhianati ulama. Bisa aja kan kita juga ngomong gitu. Menurut Fadli, perjanjian itu antara Anies, Prabowo, Sandiaga Uno, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Dia bilang pengusulan Anies saat itu jelang akhir pendaftaran cagup-cagup ke KPU di 2017. Karena sebenarnya kalau mau jalan tuh bisa lewat mana saja ya, Allah itu takdirnya. Fadli menyebutkan dirinya yang menulis perjanjian politik itu pakai tulisan tangan serta ludahnya untuk menempelkan materai karena kondisi darurat. Bro. Materai, perangko. Bro nggak usah pakai ludah, jijik itu. Pakai air minum aja, masa air mineral nggak ada sih? Nggak perlu pakai lem itu. Masa nggak tahu sih? Apa selama ini kalau nerapin materai selalu sama staf Anda, Bung? Jangan-jangan begitu. Air setetes ya pakai jari masukin, cerup. Udah nempel. Pakai ludah segala. Sekarang gimana? Selesai Pak Anies kejabat di Jakarta gimana? Pengen dibalikin ludahnya. Kacau. Saya adalah orang yang pertama mengusulkan pencalonan Anies sebagai calon gubernur. Kenapa Anda mencalonkan Anies? Karena berprestasi kan. Dan sudah terbukti kan 5 tahun ini berprestasi. Saya pula yang menulis perjanjian politik Anies sama Sandiaga Uno serta Prabowo dan Salim Segaf Al-Jufri. Jadi bukan saya, bareng-bareng lah. Bukan cuma Gerindra, PKS juga ada lah di situ. Selain dengan tulisan tangan, materai pun darurat pakai ludah saya. Ya Anda yang salah. Pakai air cukup biasa itu. Oh ini foto lamanya ya. Anies, Sandiaga Uno dan Prabowo sedang berbincang. Fadli mengatakan dirinya jadi saksi dan pelaku dalam peristiwa politik itu. Terus, and then, menurut dia Prabowo berjiwa besar mendukung Anies maju sebagai gubernur DKI. Ya karena pengen menang ya harus begitu. Kalau nggak berjiwa besar, kalau yang mencalonkannya Prabowo ya nanti kalah kan. Ya masa kita bertarung untuk kalah. Bahkan dia menyebut Prabowo juga menginstruksikan seluruh DPR, DPRD, Partai Gerindra seluruh Indonesia. Ia bilang instruksi Prabowo ke kader Gerindra yang berjumlah ribuan itu agar berkontribusi bantuan dana dengan cara pemotongan gaji serta hadir ke Jakarta sebagai tim pemenangan di setiap kelurahan di Jakarta. Begitu ketatnya persaingan pilgub waktu itu dan alhamdulillah Anies Sandi menang, itulah faktanya. Ya, itu adalah fakta dan itu akan dilakukan oleh siapapun para pemimpin partai yang punya partai. Dia akan melakukan segala cara. Tentu sekarang juga sama. Itu biasa gitu. Semua orang juga melakukan hal yang sama untuk pemenangan. Bukankah kita berkontestasi untuk menang bukan untuk kalah? Ya begitu caranya. Kenapa Anda dulu ngusung Jokowi Ahok? Ya karena Anda merasa Ahok akan menang kan? Kenapa Anda sekarang di 2017 dukung Anies bukan dukung Ahok? Ya karena Anda merasa Anies lah yang terbaik.
Sudah gitu. Kemudian dia mengatakan di zaman simulakra seperti ini, di mana realitas palsu mudah sekali diciptakan dan disebarluaskan. Maka itu Fadli menekankan perlunya pemimpin yang otentik dan berkarakter, bukan pesolek. Siapa maksudnya pesolek itu? Gibran. Siapa pemimpin yang otentik dan berkarakter itu? Siapa maksudnya? Anies. Ya, betul. Anies karakternya jelas, otentik. Dirinya begitu dari dulu sampai sekarang. Tidak pernah berubah-ubah. Tidak pernah berkhianat. Apalagi terhadap emak-emak dan para ulama. Kalau Prabowo, ya berkhianat. Sehingga banyak gerbongnya sekarang yang dulu ke Prabowo Sandi, sekarang ke Anies Muhaimin. Termasuk saya dan kelompok saya. Itu clear jelas.